Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marza Hanaya Melodia Goga dengan NIM akhir 103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi sistem supply chain management pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menjamin ketersediaan produk di pasar. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan fast moving consumer goods atau disingkat FMCG. Perusahaan ini telah dalam pelaksanaan pemenuhan kegiatan bisnis, terutama di divisi noodle atau mie instan yang bernama Indomie. Menurut riset Grand Footprint 2021, Indomie ini telah menempati peringkat pertama di sektor FMCG Indonesia dan peringkat ke-7 secara global. Sementara itu, di data Wina 2021 menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan konsumsi mie instan tertinggi kedua setelah Cina, dengan Indomie mie goreng yang di peringkat pertama. Lalu di definisi di sini, istilah supply chain dan supply chain management sudah umum dijumpai di berbagai media, namun seringkali disalahartikan. Banyak yang menganggap supply chain sebagai software atau hanya terkait dengan perusahaan manufaktur. Sebagai disiplin ilmu, supply chain management ini tergolong baru dan baru diperkenalkan pada awal tahun 90-an oleh para konsultan manajemen. Manfaatnya di sini yang pertama yaitu ada kepuasan pelanggan, yang kedua ada meningkatnya pendapatan, yang ketiga ada menurunnya biaya produksi, yang keempat itu ada pemanfaatan aset semakin tinggi, yang kelima peningkatan laba, yang keenam perusahaan semakin besar. Nah, adanya tujuan penerapan supply chain pada PT Indofood ini adalah mampu memuaskan keinginan atas pelanggan. Maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan sistem SCM bukan hanya memuaskan keinginan atas pelanggan. Penerapan SCM ini juga meningkatkan keuntungan yang lebih bagi suatu perusahaan. Bisa dilihat di sini ya, rantai pasar PT Indofood itu yang pertama ada supplier tepung, yang kedua ada supplier bumbu, itu masuk ke dalam warehouse. Setelah di dalam warehouse dimasukkan ke dalam pabrik pembuatan mie instan, lalu diuji di lab, kemudian dikemas di pengemasan mie instan, masuk ke distributor mie instan, lalu pengencer mie instan dan ke konsumen akhir. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah rasio persediaan PT Indofood Sukses Makmur. Nah, PT Indofood Sukses Makmur ini mengalami fluktuasi rasio perputaran persediaan dari 2017 hingga 2019. Pada 2017 ini rasio perputaran sebesar 5,15 kali, kemudian menurun menjadi 4,57 kali. Pada 2018, akibat meningkatnya beban pokok penjualan dan persediaan, pada 2019 rasio kembali naik menjadi 5,58 kali karena peningkatan beban pokok dan penurunan jumlah persediaan. Nah, secara keseluruhan perputaran persediaan Indofood ini masih di bawah standar umum atau bisa dilihat 20 kali dalam 1 tahun, yang menunjukkan adanya potensi overstocking akibat tingginya jumlah persediaan. Nah, kesimpulan di sini secara keseluruhan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini telah menerapkan SCM secara komprehensif untuk memastikan kelancaran aliran bahan baku hingga produk menjadi melalui strategi pengelolaan inventory, koordinasi dengan pemasok, efisiensi distribusi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun masih terdapat banyak tantangan dalam rantai pasok seperti fluktuasi permintaan konsumen, permasalahan pencatatan data, serta hambatan komunikasi dalam koordinasi antara pihak terkait. Oleh karena itu, implementasi ISCM
diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan mempercepat komunikasi secara real time. Sekian dari saya, terima kasih. Cuma